How do I if I became the object of my experiments? Halo guys, Human Engineer here. Selamat datang di Human Engineer. Di video kali ini aku bakalan memperkenalkan apa itu Human Engineer, dan karena ini adalah video pertama aku juga akan memperkenalkan diri aku. Siapakah aku? Okay, so let's start. Let me introduce myself. So my name is, you can call me so you can call me Vivi, but actually I don't want to let you know my full name. So yeah, you can call me V or Vivi or V. Agak sok-sokan pakai bahasa Inggris ya. Tapi itu adalah salah satu langkah aku untuk memulai eksperimen aku berbicara di depan kamera menggunakan bahasa Inggris, karena aku nggak pede banget untuk ngomong bahasa Inggris aku dan di depan kamera. Kenapa? Karena aku takut kelihatan gak bisa gitu. Itu adalah salah satu mindset yang ingin aku buang melalui proses ini. Jadi gimana? Kalian bisa komen dan kasih aku feedback di perkenalan tadi. Oke, jadi kalian bisa panggil aku Vivi. Saat ini aku sedang kabur dulu dari Indonesia dan aku sekarang tinggal di Jepang. Awalnya datang ke Jepang untuk melanjutkan studi, melanjutkan sekolah, dan setelah itu masih tinggal di sini sampai saat ini untuk melanjutkan kerja. Karena ada satu alasan kenapa aku stay di sini gitu kan. Aku bakalan kasih kalian sedikit informasi yang mungkin kalian juga udah tahu terkait informasi Jepang dan Indonesia, dimana Indonesia itu punya bonus demografi, sedangkan di Jepang itu kita kekurangan orang, atau aku lupa ya nama bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, di sisi lain, di Jepang itu kita tahu bahwa Jepang itu bagus tentang manufakturnya, terus bagus terkait risetnya. Jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar di Jepang, dan mungkin suatu saat nanti aku bisa menerapkan segala ilmu yang aku pelajari di Jepang ini di Indonesia kayak gitu. Dan kenapa aku memutuskan untuk kerja di Jepang? Karena ya itu tadi, Indonesia itu udah kebanyakan gitu kan, kebanyakan populasinya, dan persaingannya pasti ketat kan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi ya kalau dibilang cari aman, ya aku stay di sini untuk kerja dan melanjutkan hidup di sini dulu gitu kan, untuk beberapa waktu ke depan gitu. Dan itu adalah self introduction aku. Yang kedua, aku akan memperkenalkan channel aku ini. Channel yang sudah aku pikirkan, sudah aku rancang dari mulai aku datang ke Jepang atau sebelum aku datang ke Jepang, tapi baru mulai dieksekusi hari ini. Sebenarnya aku udah buat channel ini dari kayaknya 1 tahun yang lalu, tapi dianggurin, dan akhirnya hari ini aku punya momentum aku untuk bisa memulai channel ini. Aku bakalan memperkenalkan channel ini. Kenapa namanya Human Engineer? Human Engineer ini berkaitan juga dengan tadi ya, satu statement di awal aku tentang how do I if I became an object for my experiment. Jadi aku berkecimpung dengan dunia penelitian sejak S1 mungkin ya. Sejak kuliah, sejak 2018 sampai sekarang. Dan banyak nilai-nilai yang ada dalam proses penelitian ini yang ingin aku terapkan ke dalam diri aku sendiri gitu. Tercetuslah nama Human Engineer gitu, dimana aku sendiri ingin menjadi engineer untuk diri aku sendiri gitu. Dimana engineer ini kan berkaitan dengan hal-hal teknis ya, sangat erat kaitannya dengan mesin gitu kan. Ketika mesin ini nggak jalan, engineer yang dibutuhkan gitu kan. Maintaining, preparing machine itu sama engineer gitu. Disitulah aku pengen jadi engineer untuk diri aku sendiri, dan semoga movement ini bisa menjadi bahan untuk referensi teman-teman juga yang pengen bisa maintenance and repairing ourselves gitu kan. Jadi nggak cari kebahagiaan di mana-mana gitu, cari kebahagiaan di dalam diri sendiri, atau ya bikin kebahagiaan itu dengan diri sendiri. Jadi kebahagiaan itu
bisa dibuat loh, bisa dicari, bisa dibuat, dan kalian bisa milih mau kalian cari di orang lain, cari di tempat, cari di apapun gitu, atau kalian bikin sendiri kebahagiaan itu sendiri gitu. Dan ternyata aku menemukan satu kesamaan gitu kan antara material dengan manusia gitu kan. Ya sebenarnya sih kita ya sama-sama material gitu kan, tapi karena kita hidup gitu kan. Nah, aku merasa karena aku kerja di bidang material science, terus aku juga mengembangkan material, terus menggali potensi-potensi material, mengoptimasi material itu biar dia bisa fungsional, biar dia bisa kinerjanya bagus gitu. Dan aku berpikir, kenapa nggak aku lakukan juga untuk diri aku? Gimana kalau misalkan manusia itu bisa terus-terusan berkembang, bisa terus-terusan dieksplor, potensinya dikeluarin gitu kan. Mungkin kita akan terus merasa being needs-nya itu bisa tercapai gitu loh gitu. Terus kenapa human and engineer gitu kan? Human, karena ternyata setelah aku sadari sejak kecil, SD lah gitu ya, aku menyadari bahwa sejak SD itu dan sampai sekarang, aku tuh concern tentang human behavior. Aku sangat concern tentang human behavior gitu kan. Setelah aku bertemu dengan banyak orang, setelah aku mengalami berbagai hal dengan manusia-manusia gitu kan, dan aku concern juga tentang mental health, dan satu lagi, aku tuh sifat kolaboratif aku kayaknya lebih dominan gitu kan daripada individual. Nah makanya aku pengen banget nih, kayak aku ngerasa hal-hal yang sudah aku lewati ini ternyata bisa membuat diri aku yang semakin kuat lagi gitu, dan aku ingin share juga ke teman-teman. Nah, karena ketertarikan aku di human behavior ini, human kan gitu kan, objeknya human gitu. Dan sedangkan engineer ini, aku belajar tentangnya tadi, maintenance, repairing, terus research, development gitu kan. Ya, aku ngerasa emang manusia itu perlu di-maintain, diri kita itu perlu di-maintain, perlu di-repair, terus perlu dikembangkan. Yang melakukannya itu nggak bakalan orang lain gitu. Kalau bukan diri kita sendiri ya orang lain nggak bakalan melakukan itu gitu. Jadi sebagai momen untuk self-controlling juga mungkin kayak gitu. Jadi tercetuslah human engineer. Jadi engineer yang ngurusin human gitu kan. Tapi aku nggak bakalan ngurusin hidup-hidup teman-teman. Aku akan mengurusi hidup diri aku sendiri. Dan aku harap media ini adalah media untuk kita sama-sama bisa mengurusi diri kita sendiri gitu. Harapannya ya tadi, karena kolaboratif aku lebih dominan, jadi aku pengen banget gitu bisa kolaborasi sama teman-teman, bisa saling support gitu kan sama teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Itulah alasan kenapa human engineer gitu. Selanjutnya terkait how do I became the object of my experiments. Jadi aku akan bereksperimen untuk diri aku sendiri melalui channel ini. Dan harapannya teman-teman juga bisa mulai bereksperimen. Entah apapun itu, nggak semua harus bikin channel, entah apapun itu, mau online ataupun offline. Tapi bisa bereksperimen dengan dirinya sendiri. Contohnya aku ini, sebenarnya mungkin ada pro kontra ya untuk temen-temen aku yang tahu aku gitu kan. Kalau misalkan aku bilang aku adalah orang yang introvert. Jadi aku ngerasa ambivert sih sebenarnya. Ada masa-masa yang aku merasa aku perlu sendiri, lebih ke introvert. Ada masa-masa yang aku ngerasa kayak extrovert, karena aku juga merasa aku mudah sekali untuk bisa join atau bergabung dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitar aku gitu. Jadi aku ngerasa ya itu sisi extrovert aku gitu. Dan sisi introvert aku tuh ternyata aku emang butuh waktu sendiri gitu kan. Aku sadar kalau misalkan bekerja itu aku lebih baik sendiri gitu. Maksudnya nggak yang bareng-bareng langsung, tapi kita punya jelas gitu kan poin-poin tugas-tugas individunya itu apa kayak gitu. Jadi iya sebenarnya sih kayak introvert extrovert itu dua spektrum yang berbeda, tapi sebenarnya kita ada di sisi tengahnya gitu, entah yang dominan extrovertnya atau dominan yang introvertnya, atau malah ada yang di tengah-tengah itu tadi, ambivert gitu. Jadi aku ingin bereksperimen, ingin mengeluarkan potensi-potensi diri aku yang ada di dalam diri ini. Salah satunya terkait public speaking. Nah, public speaking kan berarti harus bisa ngomong di depan
kamera gitu kan, di depan orang gitu intinya. Jadi aku memulainya dengan ya ngomong depan kamera aku sendiri gitu. Dan besar harapannya banget melalui eksperimen ini di channel Human Engineer ini, teman-teman bisa kasih feedback buat aku, dan juga mungkin bisa bercerita tentang perjalanan kalian untuk bisa bereksperimen untuk diri sendiri gitu. Harapannya di channel ini bisa buat untuk referensi teman-teman, untuk bisa membuka potensi-potensi diri dan mengeksplor diri gitu kan. Terus juga untuk bisa jadi salah satu komunitas positif yang bisa kita bangun bersama-sama biar kita bisa saling support. Jadi gimana? Teman-teman mau join untuk bisa saling support, join di perjalanan aku ini di era aku bakalan mengumumkan juga di video ini. Aku akan menyebutnya jadi era sekarang ini di under 30. Karena ternyata aku baru menyadari umurku udah mau memasuki angka 30 gitu kan. Padahal aku baru menyadarinya itu kayaknya stuck di 24, 25 gitu kan. Ternyata gitu, sebentar lagi aku akan mencapai di masa 30-an itu gitu. Dan alhamdulillah di era sekarang, di stage sekarang ini, aku merasa aku ingin menyebutnya bahwa era ini adalah era perfectly imperfectionist. Karena selama hidup aku ini kayaknya aku lebih dominan perfect gitu kan. Segala halnya tuh harus sempurna dan lain sebagainya. Nggak sempurna banget sih, tapi ya lebih gitu kan, lebih dominan. Dan sekarang kayaknya aku bisa lebih tenang, bisa lebih berterima kasih sama diri sendiri juga gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kayak gitu. Jadi aku harap teman-teman juga bisa ada di stage yang sama kayak aku, bisa memulai perjalanan, memulai era di perfectly imperfect. Atau buat teman-teman yang masih belum di stage itu, aku harap video ini bisa menjadi melalui channel ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk bisa lebih mengenal diri sendiri kayak gitu. Mungkin tambahan lagi ya, satu lagi, karena ada keluar dari otak aku, jadi aku akan keluarin gitu kan. Satu lagi, ketika aku mempelajari terkait material gitu kan, ketika pertama kali aku bekerja di material, karena alhamdulillah aku semenjak S1 sampai sekarang itu material yang aku kerjain itu beda-beda gitu kan, dan aku approach dan aku mendekatinya itu ternyata dari step yang sama gitu, sampai akhirnya aku tahu nih karakteristik dari si material tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak belum mengenal sama dirinya sendiri gitu kan, step awal biar kita lebih tenang, lebih bisa kontrol diri kita sendiri adalah salah satunya untuk bisa memahami diri kita sendiri itu, untuk tahu karakteristik kita sendiri gitu kan. Karakteristik kita sendiri kayak misalkan juga pola ketika kita stres kayak gimana, pola ketika kita seneng kayak gimana, pola ketika kita sedih itu kayak gimana gitu. Dan semuanya itu kayak seneng sedih gitu kan, kayak stres itu tuh hal yang sekarang juga aku alhamdulillah sudah menyadari adalah manusiawi gitu kan. Kayak that's okay untuk feeling seperti itu gitu kan, untuk merasakan seperti itu, ya itulah manusia gitu. Cuman kan aku juga merasa ya dulu sebelum aku menyadarinya itu banyak banget di otak ini yang nggak bisa dituangkan gitu kan. Jadi ya sulit untuk menguraikan segala hal yang ada dalam pemikiran kita. Jadi melalui channel ini juga kedepannya aku akan share sedikit demi sedikit juga terkait perjalanan era stres aku dan gimana aku bisa menghadapi itu dan bisa hidup berdampingan dengan ya kesetresan itu sendiri gitu. Jadi ya aku akan bereksperimen untuk diri aku sendiri, dan kalau ada teman-teman yang mau join juga eksperimen ke diri sendiri, boleh dong tulis di kolom komentar. Dan see you on the next video. Bye bye.